yang ditunjuk oleh Ibu Presiden dan Sekjen untuk membuat laporan pidana terhadap saudara Rasman Arief Nasution. Laporannya sudah diterima dan yang kami laporkan adalah mengenai Rasman menggunakan ijazah, sekarang saya boleh katakan palsu. Kenapa palsu? Karena sudah terkonfirmasi dari LLDT, ya, Ibu Patra sudah menandatangani yang menerangkan bahwa ijazah Rasman palsu. Dan laporan itu tadi sudah diterima. Pasal yang kami laporkan adalah 263 ayat 2 KUHP, menggunakan akta palsu untuk menjadi advokat. Ya guys, jadi ya Karma dibayar kontan. Mungkin dia selama ini menyerang yang namanya Peggy Setiawan dan tetap menuduh Peggy Setiawan itu pelaku pembunuh Vina Cirebon, dan juga baru-baru ini dia melaporkan Eman Sulaiman, seorang hakim tunggal yang membebaskan Peggy Setiawan karena Peggy tidak bersalah. Sekarang Karma didapatkan oleh Rasman Nasution, di mana dia juga dilaporkan karena terbukti menggunakan ijazah palsu, dan sekarang dilaporkan oleh orang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Ini hakim apa Tuhan? Oke. Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Oke. Saya pesankan kepada semua adinda saya Rasman yang saya sayangi dan rekan-rekan lawyer yang lain, tolong stop, jangan dilanjutin, karena Hakim Eman Sulaiman saat ini betul-betul sedang menegakkan keadilan di Republik ini. Ini kita patut bangga. Kita patut berikan apresiasi terhadap Hakim Eman Sulaiman. Dan kita berterima kasih bahwa hari ini kita sudah diperuntukkan dengan suatu peradilan yang adil, jujur, dan transparan. Harusnya kita menjaga marwah ini, bukan kita menghancurkan. Saya mau beritahu bahwa sebaiknya jangan cari masalah lah, jangan cari masalah baru lagi, karena sebelum kami ajukan pra peradilan, kami itu sudah datangi Komisi Yudisial, minta supaya Komisi Yudisial itu mengawasi jalannya persidangan ini. Kami juga sudah datangi Mahkamah Agung, sudah datangi Kejaksaan Agung, bahkan ke Kompolnas, Menko Polhukam, kami datangi semuanya. Kami minta supaya mengawal, betul-betul mengawal jalannya kasus pra-peradilan Peggy Setiawan. Jadi kalau ada rekan-rekan yang lain yang mau coba-coba melapor Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial, saya rasa itu sangat keliru. Karena saya mau beritahu, saya tegaskan bahwa bagi saya Hakim Sulaiman ini, Eman Sulaiman ini adalah malaikat yang datang dari surga turun ke bumi saat ini. Kami justru berdoa supaya ada lagi Hakim Eman Sulaiman yang lain di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pertanyaan saya, ketika Hakim Eman Sulaiman dengan seadil-adilnya sudah memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya kepada rakyat kecil, kepada seorang kuli bangunan, pertanyaannya, apakah seorang kuli bangunan, seorang rakyat kecil tidak boleh mendapatkan keadilan di negara ini? Jadi hanya keadilan itu hanya milik orang kaya, keadilan itu hanya milik orang yang berpangkat, keadilan itu hanya milik orang-orang tertentu saja, sementara rakyat kecil ini tidak boleh mendapatkan keadilan. Sangat lucu bagi saya kalau ada rekan-rekan lawyer yang lain mau mencoba membatalkan putusan pra-peradilan ini dan mau mencoba menjolimi Hakim Eman Sulaiman ini. Ini perbuatan zolim. Kita harus patut bangga ada hakim yang jujur dan adil, yang tidak gampang dipengaruhi oleh apapun juga. Justru kita harus mendukung. Malah orang berlaku benar, berlaku baik, berlaku adil,
semangat keadilan itu malah dimatikan, malah dipadamkan. Ini kan ngawur. Tapi secara hukum sebenarnya bisa nggak sih Bang? Maksudnya seorang pengacara gitu melaporkan hakim, dan apa dasarnya gitu? Soalnya kan sudah sesuai. Hati-hati loh. Bisa saja begitu lapor ya Hakim Eman Sulaiman juga lapor balik lagi. Ingat bahwa kita masing-masing organisasi advokat itu punya kode etik. Jangan sampai Hakim Eman Sulaiman nanti lapor di organisasi kode etik, lalu ini teman-teman advokat ini izin pengacaranya bisa dicabut karena etik, dia dipecat. Dan bahaya juga, bisa lama-lama ya tidak ada menutup kemungkinan bisa saja izin pengacaranya dicabut, basnya dicabut. Oke, tapi untuk maksudnya bisa gitu Bang dari sebagai dasar hukum gitu pengacara melaporkan hakim sendiri? Bisa saja, bisa saja. Tapi mau lapor hakim itu yang seperti apa? Misalnya dalam hal ini kita melihat hakim itu memutuskan suatu ketidakadilan di dalam suatu perkara, bisa kita lapor hakim itu ke Komisi Yudisial. Ataupun kita mendapatkan suatu bukti bahwa ternyata hakim yang mendiang persidangan ini disuap, bisa kita laporkan ke Komisi Yudisial. Iya guys, jadi inilah tanggapan pengacara Peggy kepada Rasman Nasution yang ingin melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Mahkamah Agung. Di sini pengacara Peggy ini meminta untuk Rasman semoga berhenti, stop, dan juga mungkin orang lain di luar sana yang berniat ingin melaporkan Hakim Eman Sulaiman, stop. Karena harusnya kita bersyukur dan beruntung masih punya hakim yang jujur dan adil dalam mencari dan mendapatkan keputusan untuk Peggy Setiawan. Kita berharap semoga ada hakim yang seperti ini lagi, Eman Sulaiman yang lain. Harusnya bersyukur dan beruntung mempunyai hakim seperti ini. Malah ini dilaporkan oleh Rasman Nasution. Hal tersebut juga pengacara ini mengingatkan kembali kepada Rasman Nasution, takutnya nanti Anda dilapor balik oleh Eman Sulaiman karena sudah mencemarkan nama baik atau sudah membuat heboh jagat maya perihal laporan yang disampaikan oleh Rasman Nasution tersebut. Karena itu dia sombong dan angkuh. Manusia-manusia yang sombong itu dikategorikan sebagai manusia berperilaku iblis. Karena itu kami sangat serius supaya memberikan pembelajaran kepada pihak-pihak lain untuk jangan seenak perutnya. Memang Undang-Undang Dasar memberikan ruang dan waktu untuk orang bisa melakukan kritik, tapi bukan untuk hujat dan caci maki orang, merendahkan harkat dan martabat. Sangat sakit sedih sekali perasaan orang, sangat sakit sedih sekali perasaan orang ini. Orang sudah sewaktunya di penjara. Ini makhluk harus di penjara supaya menjadi teladan dan contoh bagi orang lain. Baik gitu. Bang, kalau harus dihukum dia. Kalau belok-belok ini masalah hukum, masalah hukum. Ya, masalah hukum sebentar. Karena saya tidak mau. Baru hari ini ada juru bicara. Saya orang yang bukan Bang, bukan. Ada juru bicara lain. Saya kenal ini. Banyak yang bereaksi, kata netizen ini harusnya Rasman lah yang dilaporkan, seperti ini saatnya dia sudah di penjara. Itulah yang disampaikan oleh warganet ini. Kami ingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa dalam persoalan ini ada kelompok-kelompok pengacara yang pasang badan untuk membela mati-matian saksi-saksi bohong dan saksi-saksi yang tidak hadir pengadilan. Padahal tugas pengacara itu mendampingi tersangka, ini saksi diambil. Mereka melakukan manuver, mengancam, mengintimidasi. Pada hari ini terbukti apa yang kalian prediksikan bahwa kita akan kalah, ternyata Peggy bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung. Dan hari ini juga kami melakukan pendaftaran dan menyerahkan memori peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, sudah menerima aktanya. Nah, oleh karena itu masyarakat nilailah siapa orang-orang yang sok membela dan menyudutkan ketika kita memperjuangkan keadilan. Bagaimana negara Indonesia, negara demokrasi, negara hukum ini bisa maju apabila masih ada orang yang tidak bersalah dihukum. Kami meminta Presiden Republik Indonesia untuk menangguhkan sementara, mengeluarkan ke-7 terpidana seumur hidup sampai proses PK ini memiliki kekuatan hukum yang pasti. Karena dengan dibebaskannya
atau dibatalkannya Peggy menjadi tersangka, otomatis cacatlah semua peradilan-peradilan yang kita anggap peradilan cacat itu, di mana mereka merekonstruksikan, menggambarkan, mempertimbangkan bahwa Peggy adalah pemerkosa dalam dakwaan dan pertimbangan perkara Saka, sedangkan dalam perkara 5 orang Peggy tidak memperkosa, hanya membunuh. Nah, disitulah kita minta agar beberapa pengacara itu kita anggap sebagai perintangan untuk ditangkap. Pengacara-pengacara yang membela saksi-saksi dan mereka menyerang kami. Kita juga minta mereka diproses, ada apa? Kenapa mereka menyerang dan mengatakan bahwa Peggy adalah orang yang tepat yang dicari dan Saka adalah pembunuhnya. Padahal dalam memori peninjauan kembali kami jelas-jelas bahwa ada kekurangan, kelemahan, kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh mulai dari peringkat penyidikan, penuntutan sampai vonis, baik di tingkat pengadilan negeri, tinggi, kasasi. Nah, ini klien kami tidak menyangka dengan upaya PK ini walaupun sudah 8 tahun dan menjalani hukuman, dan mereka masih bisa melakukan suatu upaya kepastian hukum yang terang dan keadilan yang akan kita capai. Kami meminta supaya berkas perkara penyidikan lanjutan DPO-DP itu, kalau memang ada ya, tidak fiktif, ditarik ke Bareskrim aja, ke Mabes Polri. Karena kalau masih ditangani Polda Jawa Barat, dan kalau perlu dibuat bentuk penyidikan kayak perintangan penyidikan, termasuk penyidik-penyidik yang ya termasuk Rudiana, dan lanjutkan proses laporan Propam kami dan Bareskrim kami terhadap Rudiana. Dan minta Rudiana dihadirkan pada keterangan saksi pada saat sidang PK nanti, insya Allah. Oke. Ya guys, jadi di sini Farhad Abbas ikut menanggapi tentang kasus Vina Cirebon dan juga Peggy Setiawan Kulibangunan yang baru-baru dibebaskan, di mana dia juga meminta kepada Bapak Joko Widodo untuk turun tangan membebaskan 7 terpidana yang diduga juga mereka itu salah tangkap.